Selamat PKWU. Jadi sekarang kita lagi bersama Bunda Tuti. Jadi sekarang kita mau nanya-nanya sama Bunda Tuti nih. Untuk pertanyaan selanjutnya bakal kita lanjutin. Oke teman-teman, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jadi saya bersama dengan Bunda siapa? Tuti. Nah, jadi di sini saya sudah bersama dengan Bunda Tuti. Jadi Bunda Tuti ini tuh mempunyai bisnis atau penjualan makanan ya, kata Bunda Tuti. Iya. Nah, kebetulan tuh Bunda Food ingredient. Food ingredient di produknya apa tuh? Kalau main bisnisnya itu Bunda punya perusahaan impor creamer untuk disuplai ke pabrik-pabrik minuman. Tapi untuk produk Bunda yang punya merek dagang itu Frisco itu es krim powder sama silky puding powder. Nah, jadi tadi kan Bunda Tuti udah nyebutin kayak pertama tuh kayak distributor berarti kalau ada untuk impor prima. Ya. Dan tadi Bunda Tuti juga punya bisnis merek sendiri yaitu puding ya, puding dan es krim. Ya. Namanya Frisco. Nah, jadi kebetulan itu Bunda Tuti dari awal membangun Frisco ini sampai sekarang udah berapa lama? Sekitar kurang lebih 5 tahun. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke guys, jadi kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Oke, jadi aku mau nanya Bunda, menurut Bunda kenapa Bunda tuh mau menjual Frisco ini? Nah, cerita awalnya itu gini. Bunda itu dari dulu selalu pengen punya merek, karena merek itu bisa untuk diwariskan. Dari dulu pengen cita-cita itu punya merek dagang, merek itu. Nah, kebetulan anak-anaknya Bunda itu suka namanya es krim sama puding susu, awalnya seperti itu. Nah, Bunda itu selalu pengennya punya ini, karena kalau beli itu kan mahal, dulu suka pakai full gitu 800 ml itu berapa, zaman dulu itu 28-30, mahal sekali makan segitu sekali makan. Bunda pengen, aduh gimana ya caranya bisa bikin seperti ini gitu. Tadinya bisa bikin secara yang langsung dimakan gitu loh. Kalau Bunda berpikir kalau sekali dimakan itu untuk penyebarannya mau ke Kalimantan, ke Medan itu kan susah, harus dibikin powder biar semua bisa merasakan bikin es krim itu yang nggak mahal gitu. Tapi barang-barangnya premium, karena gini, Bunda tidak mau pakai pengawet, nggak ada pengawet, pakai gulanya gula asli, karena yang menikmati juga anak-anak Bunda juga punya misi itu tidak hanya untuk mencari profit, tapi untuk sebagian untuk berbagi biar orang-orang juga bisa usaha gitu, usaha. Oke, aku lanjut ke pertanyaannya selanjutnya. Kalau pada saat bulan Ramadan, apakah penjualan Bunda ini berpengaruh banget? Pengaruh. Kalau Ramadan itu paling banyak itu untuk silky puding, itu banyak banget. Kalau hari-hari biasa kayak begini ini paling laku es krim powdernya. Berarti malah tambah ini ya, Nah, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari itu berapa laba dari usaha per bulan? akhirnya mulai oke. Iya, omset. Kalau omset itu di atas 100, di atas 150. Mungkin itu aja yang bisa aku tanyain. Mungkin dari dari teman-teman yang lain bakal nanya lagi. Banyak yang Bunda rasa. Halo guys, jadi kita kembali ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke Bun, jadi aku mau nanya, bagaimana sih strategi penjualan Bunda selama ini yang Bunda laksanakan agar bisa mencapai target laba yang Bunda?
Pertama, kita itu punya beberapa reseller. Yang reseller itu jualannya banyak di semua marketplace, banyak di Shopee, Lazada, yang seperti itulah, yang di online shop banyak kan. Tapi ada juga yang ikut pameran, karena kita diajak kerjasama sama UMKM. Bunda sendiri juga ikut pameran ya? Iya. Bunda 2 kali di kantor gubernur. Tapi Bunda ada ini nggak kayak marketplace gitu? Bunda buka satu. Enggak, karena kan Bunda harus melindungi customer Bunda, harus melindungi reseller Bunda. Jadi Bunda cuma produksi, ntar mereka pada mengambil PO sampai berapa ribu, Bunda bikin lah gitu. Jadi mereka itu ada yang juga jualan langsung, dijual udah jadi, ada yang jual masih mentah dalam bentuk powder. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Tadi kan Bunda udah cerita, Bunda ada bisnis yaitu Frisco yang merupakan es krim dan puding dalam bentuk powder, sama Bunda juga jual creamer. Nah, Bunda cara menghadapi persaingan dengan ibaratnya lawan-lawan Bunda itu gimana? Lawan bisnis. Iya, lawan bisnis. Yang penting kalau Bunda sih, yang penting kita itu dengan niat baik, bikin kerjasama yang baik, kasih sesuatu yang bagus. Jadi gini, Bunda itu kita itu harus jujur, bisnis itu harus jujur. Bunda itu prinsipnya itu. Jadi kalau sama customer, kalau Bunda bilang ini bagus, Bunda kasih sampel A, datangnya barang buka A. Jadi Bunda nggak mau sampelnya A, barangnya jadi B, saya nggak mau. Jadi Bunda itu tidak mencampur barang yang sudah impor. Jadi apa yang ada ya udah itu yang Bunda jual untuk creamer. Kalau baking powder sama silky powder kan emang itu kan semua premium, bahan bakunya premium. Jadi Bunda tahu tidak pakai pengamet, tidak pakai glasi. Jadi sepanjang kita jujur, amanah. Guys, jadi selama kita jujur dan amanah, selamat menjadi Kalau rezeki mah udah ada yang ngatur. jelas. Bun, tapi kalau Bunda sendiri emang ada ininya nggak sih pemberitahuan? Ada lah, yang jelas. Tahun kemarin kan peringkat 3 penjualan terbaik se-Indonesia tahun 2023 Frisco, es krim Frisco. Kalau di peringkat 1. Oke guys, jadi untuk pertanyaan yang berikutnya akan ditanyakan oleh yang lain. Terima kasih. Oke Bun, jadi apa nanya ya Bun? Jadi Bunda tuh pakai marketplace seperti GrabFood atau Enggak. gitu-gitu nggak sih? Enggak. Itu jadi gini, konsumen. saya Bunda itu kan punya banyak reseller nih. Nah resellernya itu mereka yang jualan di online shop. Jadi Bunda itu cuma produksi. Mereka pesen nih PO, buka PO. Nih semua mah pesen es krim coklat 100, vanilla 100 pack. Tuh udah kita kirim, kita bikin, kita kirim. Jadi Bunda tuh kayak produsennya, terus kalau yang menggunakan marketplace ini tuh pada Reseller, ya. Oke. Resellernya reseller. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya ya Bun, pertanyaan 11. Jadi apa sih yang membedakan bisnis Bunda dengan pesaing-pesaing di luar sana? Mereka itu banyak yang pakai pemanis buatan. Kalau Bunda kan pakai gula asli, DMP, gula. Jadi mereka, karena apa? Kan yang makan juga anak-anak Bunda juga. Masa Bunda mau meracunin anak sendiri, istilahnya begitu. Jadi itu prinsipnya. Makanya harus pakai barang-barang yang premium, barang yang bagus, jujur, amanah, insya Allah panjang. Harus punya niat seperti itu. Oke Bun, lanjut ke next pertanyaan. Terus apa sih yang memotivasi Bunda tuh untuk memulai bisnis ini? Tadinya motivasinya itu pertama, dulu Bunda itu selalu pingin punya merek, karena merek itu bisa diwariskan selalu, saya bisa. Terus setiap
melihat es krim, karena anak-anak suka es krim. Anak-anak itu semua anak pasti suka es krim. Terus anak bunda kebetulan suka puding susu, punya Korisa. Nah bunda itu selalu bilang, aku bisa bikin kayak begini, aku bisa bikin kayak gitu. Hanya bunda trial sampai jadi. Itu motivasi, dan motivasi bunda yang utama itu bisa ngajak orang untuk menjual produk bunda dan untuk mencari nafkah gitu loh. Jadi gini, mereka bisa jualan, dengan jualan mereka bisa dapat uang gitu loh. Uangnya kalau untuk nyari makan sih bunda jualan kremer jauh lebih banyak untungnya daripada jualan apa namanya es krim sama puding. Cuman itu kalau kita jualan es krim sama puding itu yang beli kan, kalau kita jualan kremer yang beli kan pabrik, pasti orang punya kaya. Tapi kalau yang jualan, kalau yang beli untuk usaha itu kan nggak semua orang punya duit bikin itu. Mereka banyak buat usaha, bikin es krim, bikin puding dijual-jual gitu. Motivasinya itu berbagi. Jadi udah ada dua tipe penjual, yang ada yang punya untuk yang mencari nafkah, atau lagi itu kayak untuk membantu gitu. Oke, kalau dari aku sih tadi sebelum pesan itu udah sama Audrey ya. Terima kasih buat sama-sama. Saya terus melanjutkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Aku izin tanya nih Bun, ya Bunda udah sempat menyampaikan range profit yang Bunda kasih, dan kira-kira dari profit itu Bunda bisa nggak memiliki misalnya? Bisa, insya Allah bisa. Jadi gini, kita itu kalau punya produk itu produk sendiri loh ya. Produk sendiri itu kan kita itu bisa mengatur mau istilahnya nih, mau kita itu mau profit berapa dari produk yang kita punya itu kita 30% dari omset. Kan Bunda udah menjual skor itu udah cukup lama, dan kira-kira Bunda ada cara nggak sih gimana menangani tantangan atau hambatan yang dihadapi selama menjalankan usaha skor ini? Iya, pasti ada nih, kayak bahan bakunya naik gitu, naik kadang-kadang nggak ada gitu. Buat kalau karena impor semua barangnya pakai dolar belinya naik. Dari situ mesti profitnya kecil. Seumpama harusnya segini karena barang-barangnya naik, profitnya dari kecil. Dan nih kalau namanya Bunda tidak bisa langsung naikin ke reseller, suka nggak tega itu. Jadi nggak bisa, Bunda itu belum bisa ya naikin tiba-tiba naikin gitu. Tantangannya pernah kita bikin sama bahan bakunya ini, bahan bakunya itu sabunnya itu ada dari Swedia belum salah ya, yang paling mahal bahan baku es krim. Karena mahal, udah ganti pakai yang dari Thailand. Memang kecil, ininya harganya lebih murah dibandingkan dari Swedia. Tapi jadinya nggak bagus kan. Jadi banyak komplain dari customer ini parah kok. Jadi untuk itu, jadi kalau bahan bakunya naik tiba-tiba naik, Bunda kecil, tidak seperti yang kita harapkan. Karena Bunda tidak mau naikin tiba-tiba naikin, itu juga susah. Karena yang Bunda jual itu bukan bahan utama kayak sembako. Kalau sembako setiap orang pasti beli, mahal murah pasti beli. Kalau punya Bunda kan istilahnya makanan, maksudnya jajanan, ya kan? Hasilnya bukan makanan utama, dengan juga. Jadi mau naikin juga itu perlu berpikir yang lama banget gitu. Jadi kalau dia tantangannya itu Ini gimana sih cara Bunda mengukur keberhasilan dari bisnis puasa badan kalau impor gitu puasa aja. Kalau orang bilang enak
saya bisa jualan, saya bisa mencari nafkah di rumah. Udah itu kurangnya udah itu aja. Tidak terlalu buruk. Halo guys, ibu apa? Tuti. Nah, Rencana pengembangannya sih pengennya itu kita itu produk kita itu menyebar semua ke seluruh Indonesia. Nah dengan itu udah lakukan dengan kerjasama sama UMKM Jakarta untuk ini halal, untuk sertifikasi halal, karena orang sekarang itu harus ada logo halalnya untuk membeli sesuatu barang gitu biar apa ya enak gitu loh. Itu aja sih, maksudnya lagi nyari reseller yang jauh-jauh semua di daerah-daerah jauh gitu, cuman terkendali sama ekspedisi. Sekarang ekspedisi itu nggak murah. Halo guys, jadi itu dia interview kita sama Bunda Tuti. Terima kasih buat Bunda yang udah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.